Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Sandika Putra. Yang kedua adalah Rasmi. Yang ketiga ada Andi Syalmania. Yang keempat ada Nadia. Yang kelima ada Estianor. Dan yang terakhir ada Rusmi. Bentuknya kelompok 2 ini kami akan mempresentasikan dan memperjelaskan bagaimana cara atau proses masuknya Islam ke tanah air. Kemudian di video ini juga bakal ada penjelasan dari rekan-rekan saya yang akan dijelaskan. Yang pertama itu tentang proses bagaimana caranya Islam masuk ke tanah air. Yang kedua ada beberapa teori yang memperkuat untuk tanda bukti bahwa agama Islam masuk ke Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada beberapa cara proses agama Islam masuknya ke tanah air yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia mempunyai beberapa versi, diantaranya adalah teori Gujarat dan langsung dari orang Arab yang singgah dalam pelayarannya. Berkenaan dengan teori Arab ini, di Indonesia sudah beberapa kali diadakan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia. Seminar di Medan tahun 1963 dan seminar di Aceh tahun 1978. Kedua seminar itu menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah dan langsung dari Arab. Dengan masuknya Islam dari negara Arab, maka dimulailah peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam yang ditandai dengan bermunculannya kerajaan-kerajaan Islam yang berusaha mematahkan dominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kepercayaan animisme dan dinamisme, yang terbukti dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan yang bercorak Islam, yang diantara lain seperti masjid-masjid, madrasah-madrasah, dan juga pesantren-pesantren yang mempunyai semangat perjuangan di dalam dunia pendidikan yang sampai pada hari ini masih terus berkembang baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk para pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang tinggal menetap dan membangun perkampungan Muslim. Tak jarang juga mereka mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim adalah kalangan terpandang sehingga banyak dari mereka yang menikahkan anaknya dengan para pedagang Muslim sebagai syarat sang gadis harus memeluk agama Islam. Hal tersebut juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam juga menyebar luas di Jawa, di mana sebelumnya masyarakat Jawa berkeyakinan animisme dan dinamisme. Selain itu, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Islamisasi di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo yang telah menyebabkan agama Islam di Kepulauan Jawa. Wali Songo telah berhasil mengombinasikan aspek-aspek budaya dan spiritual dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dalam menyebarkan ajaran Islam. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain perdagangan, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para Wali Songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara berpendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa. Dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Ibatullah, di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18 di hulu Sungai Pawan. Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah
Ditemukan masjid gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Perkembangan Islam pada masa penjajahan sampai abad ke-20. Setelah Islam masuk ke Indonesia, ajaran agama ini pun berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Sebab para ulama mengubah pesantren sebagai markas perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda. Pada abad ke-19 muncul pembaruan Islam melalui sekolah-sekolah seperti Adabiyah, Diniyah Putri, dan Sumatera Tawalib. Muncul pula organisasi Islam seperti Syarikat Islam atau SI yang didirikan Haji Samahuddin pada tahun 1905. Organisasi Islam pun semakin banyak dan dikenal luas di dalam negeri. Pada awal abad ke-20 lahir pula Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ini pun juga melahirkan partai politik bernafaskan Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Teori-teori ini pun diperkuat oleh sejumlah bukti yang mendukung adanya jejak sekaligus proses masuknya Islam ke tanah air. Teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh para pedagang muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu, sebenarnya pesisir barat Pulau Sumatera merupakan kawasan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang beraliran agama Buddha. Namun, ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat pada 672 Masehi di daerah tersebut. Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara kemudian menikah dengan penduduk sekitar. Tak hanya membangun keluarga, mereka juga berdakwah dalam negeri. Teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi saat para pedagang Gujarat atau India datang pada abad ke-13. Mulanya, para pedagang menjejakkan kaki di Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia, khususnya di pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak nisan makam Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan yang ada di India. Corak nisan ini juga disebut mirip dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13, namun melalui para pedagang Persia atau kini dikenal sebagai Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia. Selain itu, juga karena ada kesamaan ritual tabuk di Bengkulu dan tabik di Sumatera Barat yang hampir persis dengan bangsa Persia. Para sejarawan juga meyakini Islam masuk ke Indonesia karena para pedagang Persia, lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh, hingga Jawa. Namun, beberapa pihak menyebut aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah, sementara aliran Islam yang berkembang pesat di dalam negeri adalah Sunni. Yang keempat, teori Cina. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia disebut berasal dari Cina pada masa dinasti Tang sekitar 618 sampai 905 Masehi. Panglima Muslim Cina bernama Sa'ad bin Waqqas yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Sumber lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui penduduk Cina yang berimigrasi ke Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Mereka kemudian bermukim di Sumatera Selatan pada 879 Masehi. Ada juga yang meyakini bahwa bangsa Cina membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui dakwah hingga lahirnya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. C. Cara-cara proses penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. A. Perdagangan.
Media perdagangan adalah tahap paling awal dalam penyebaran agama Islam yang diperkirakan terjadi pada abad ke-7 dari para pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Thomas Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu, lintasan perdagangan yang melalui Indonesia sangatlah ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar agama Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena para pedagang tersebut dapat menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Proses penyebaran ini melibatkan semua kelompok masyarakat dan proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. B. Perkawinan. Media perkawinan adalah tahap lanjutan dari media perdagangan. Para pedagang yang datang ke Nusantara kelamaan akan menetap dan membentuk perkampungan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah, misalnya Raden Ahmad atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adapun syarat memeluk Islam yang mudah hanya dengan mengucap syahadat saja mempermudah media ini. Media perkawinan berjalan lancar mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim serta mengundang ketertarikan penduduk lainnya untuk memeluk Islam. Pendidikan. Media yang ketiga adalah pendidikan. Dalam penyebaran agama Islam tidak bisa lepas dari peran penting para ulama, kiai, dan guru agama. Para tokoh agama inilah yang menyelenggarakan pendidikan Islam melalui pondok pesantren untuk para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Contoh pesantren yang berdiri pada masa pertumbuhan agama Islam di Jawa adalah pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Lalu terdapat pula para kiai dan ulama yang dijadikan sebagai penasihat serta guru agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Duku adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten dan Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa di Kerajaan Banten. Dan kesenian. Penyebaran agama Islam melalui media kesenian dapat dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Seni yang paling terkenal adalah seni wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Untuk seni musik adalah Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tombowati. Lalu ada Ganding, lagu-lagu yang berisikan syair, nasihat, dan dasar-dasar agama Islam. Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra. Misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Namun kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah tetapi diperkaya oleh seni Islam yang membentuk sebuah akulturasi.